Pada waktu itulah aku akan berterus terang Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenalkan. Nyahlah daripadaku, Nyala daripadaku. kamu sekalian membuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang kekasih, suam-suam kuku, puas diri, bermegalomania iman, banyak yang demikian. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita akan membahas tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang sempurna. Wow, kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahasnya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelas, Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan perintah dalam gelas, Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Banyak orang mengatakan, Pak Matius, saya sudah bertobat. Bagus. Saudaraku yang kekasih, yes, bagus banyak orang bertobat. Tapi lebih bagus lagi memahami bahwa yang dilakukannya itu adalah baik, berkenan, atau sempurna. Ya. Pertobatan ada dua macam kalau saya boleh bagi menjadi dua, yaitu pertobatan dalam frame Taurat dan dalam frame Injil Kerajaan Allah. Yang kita bahas sekarang adalah pertobatan yang sempurna, yaitu pertobatan yang disebut sebagai lahir kembali ilahi yang telah disampaikan, dibuka, diproklamirkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu oleh anak manusia. Tetapi ada dua kesamaan.
Matius 3 ayat 7 sampai 8. Matius 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Melarikan diri dari murka yang akan datang. Maksudnya pertobatan seseorang bertobat sesungguhnya adalah terlepas dari nasib buruk. Istilah lain adalah terlepas dari nasib buruk yang akan datang maupun yang sedang terjadi. Lanjut. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini yang sesungguhnya banyak tidak dilakukan. Pertobatan itu bukan lalu cuma ngomong pertama, entah itu dalam bentuk ekspresi pertobatan, tanda pertobatan bisa baptis percaya, baptis selam, yaitu tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis mengatakan itu tanda pertobatan. Selanjutnya what? Iya kan? Selanjutnya apa? Karena apalagi kalau dalam pertobatan tadi dibaca adalah pertobatan dalam Taurat dan Kitab Para Nabi. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau enggak sia-sia. Pertobatannya sia-sia walaupun sampean itu berprofesi sebagai tokoh religi atau keturunan dari siapapun. Ya. Matius 3 ayat 9. Matius 3 ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yes. Anaknya Abraham, ya Abraham hebat dalam iman. Top. Tapi anak-anaknya, cucunya, cicitnya bisa sama dengan batu. Ya, diam saja, statis. Saudaraku yang kekasih, ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yes. Maka saudaraku yang pertobatan sempurna harus menghasilkan buah yang sempurna juga. Kenapa? Kalau pertobatan dalam Taurat dan Kitab Para Nabi adalah pertobatan akan dosa. Ada dua ya, dosa dan kejahatan. Dosa itu melanggar Taurat yang dianut, sementara kalau kejahatan adalah hutang maut. Di dalam Taurat dan Kitab Para Nabi nggak ada pengampunan dosa di dalam kejahatan atau menghapuskan dosa yang membawa maut atau menebus apa yang disebut sebagai hutang maut. Baru ada setelah Yesus menjadi anak manusia 2000 tahun yang lalu. Namanya pertobatan yang sempurna. Artinya dua hal, yakni dosa dan kejahatan. Yakni seberapa besar. Halo, kalau saudara pertobatannya melalui pertobatan ilahi, seberapa besar hutang maut yang dimiliki, seberapa banyak, seberapa kuat roh-roh jahat yang tinggal di dalam diri saudara. Halo, yang telah diusir, dan itu roh itu hidup, roh-roh jahat itu hidup, yang akan mencari saat yang baik. Karena ada pelayanan, ada sekarang ini sedang membuat YouTube ilahi. Saya ditelepon oleh seseorang, ya tidak saya angkat karena seseorang itu yang sudah murid Tuhan, sudah lama nggak nongol, dan kemudian tiba-tiba nongol minta tolong doakan Pak Matius karena nampaknya ada kanker di dalam hidungnya, paring. Saudaraku yang kekasih, ya itu kalau kosong kayak gitu.
Saudaraku yang kekasih, pertobatan yang memimpin kepada hidup. Pertobatan yang memimpin kepada hidup. Rohnya itu dihidupkan Tuhan. Rohnya itu dihidupkan Tuhan. Sudah dinubuatkan sebetulnya oleh Yeremia tentang pertobatan yang sempurna atau pertobatan pengampunan dosa yang sempurna, sudah dinubuatkan. Saudara bisa baca sendiri dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai 40. Saudara baca sendiri. Supaya apa? Supaya paham bahwa fasilitas luar biasa Tuhan Yesus sediakan 2000 tahun yang lalu, yakni pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat oleh siapapun yang percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia yang setelah bangkit dari antara orang mati menjadi yang awal dan yang akhir. Saya ingatkan lagi, Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang akhir dan yang hidup. dan yang hidup." Perhatikan selanjutnya. Aku telah mati, Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara memiliki dosa dan kejahatan dan datang kepada Tuhan untuk supaya pertobatan total. Good. Kalau saudara percaya Dia yang hidup, maka saudara dibukakan dari penjara kerajaan maut, dibukakan dari penjara kerajaan maut roh saudara. Lalu tubuh alamiah saudara dilepaskan dari maut, artinya dari nasib buruk. Itu kalau pertobatan yang sempurna. Nah, sekarang tinggal saudara, apakah saudara manusia yang tahu diri atau yang puas diri? Tipis bedanya. Saudaraku yang kekasih, murid-murid Tuhan akan melayani pertobatan bukan. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya dengan ya, pertobatan bukan hanya dengan, sekali lagi perhatikan baik-baik, upacara yang manapun juga. Murid Tuhan diberikan apa yang disebut dalam bahasa yang keren delegation of authority and divine, pendelegasian wewenang ilahi. Kita baca aja deh Yohanes 20 ayat yang ke 22 sampai 23. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, murid-murid Tuhan diberi pendelegasian wewenang ilahi. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yes. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, yes, dosanya tetap ada. Iya. Jadi akan dipakai Tuhan untuk mengecek. Yang susah itu kalau dalam pelayanan adalah bahwa ya mudahlah untuk menuliskan saya pernah berzina, saya pernah nyolong, saya pernah marah sama dendam sama seseorang, mudah. Tetapi murid Tuhan yang mendapatkan pendidikan menang akan didikte Tuhan. Mbahmu itu pernah mandiin kamu pakai air bunga loh. Mbahmu itu pernah memberikan
pernah Pak Matius ini kan ada keris kecil nggak yang kamu bawa? Oh, kebingungan dia. Ternyata ada di dalam jimat dia, ternyata dalamnya keris kecil yang cuma 2 cm mungkin. Saudaraku yang kekasih, tentu saja Roh Kudus yang memimpin, bukan soal daftarnya ya, bukan soal daftarnya. Dan itulah yang membuat ketika si orang itu, si manusia itu yang lahir baru membuka. Ya, karena kalau tidak, maka yang ini tajam nih, dipegang sini nggak apa-apa kok. Aku tahu menghasilkan noda. Maka saudaraku yang kekasih, buka, barulah diangkat nih. Tuhan mengangkat, menyucikan dari yang jahat, menghapuskan segala, mengusir segala roh-roh jahat. Oke, lanjut. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. kata kamu adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, bukan kemudian orang, sini kita ampuni dosanya, enggak ada itu. Ya, saudaraku yang kekasih, suatu hari saya ingin menyaksikan aja kecil-kecilan, satu dari antara 10.000 lebih. Seorang ibu yang cantik, padahal umurnya udah 50-an tahun, ya tetap cantik. Suaminya sakit, dibawa sama ibu itu. Suaminya seorang pengusaha tadinya. Ya, kemudian pertobatan, dia bilang karena sakit, saya pendeknya mereka ingin supaya suaminya disembuhkan dan mereka bertobat total. Setelah saya sampaikan, akhirnya suaminya selesailah. Saya bilang, ibu juga harus lakukan pertobatan supaya bisa mendoakan Bapak. Wah Pak, yang sakit Bapak? Iya, yang sakit Bapak. Tetapi ibu juga harus pertobatan total, kalau enggak nanti Bapak tidak ada yang mendokteri. Yang menjadi dokternya Bapak tuh enggak ada dokter ilahinya. Dia ragu-ragu. Terus dia berkata, boleh enggak kalau suami saya keluar? Boleh, silahkan Pak. Diminta ini mungkin ada yang mau ngomongin. Oh iya boleh. Ya, semuanya kemudian dituntun keluar dari ruang konsultasi, lalu ibu itu langsung balik, langsung menangis. Pak Matius, saya ini sejak suami saya sakit, ya 3 tahun yang lalu, tidak ada income dalam hidup kami yang biasanya juga karena suami saya pengusaha. Dan terjadilah apa yang disebut saya menjadi pelacur gitu aja deh Pak ya. Maaf, tetapi tidak sembarangan teman-teman suami saya dan segala macam. Dan dia menangis. Buang semuanya. Saudaraku yang kekasih, murid-murid Tuhan yang melayani pertobatan akan dipimpin Roh Kudus untuk menuntun si manusia yang siap bertobat dan percaya Yesus. Akan dibuka kebenaran-kebenarannya. Namanya pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Telah dihidupkan Allah. Ya lanjut. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudaraku yang kekasih, dihidupkan rohnya, karena kalau rohnya masuk dalam penjara kerajaan maut, maka rohnya mati. Saudaraku yang kekasih, pengampunan dosa yang disediakan Kristus untuk melepaskan si manusia dari kuasa kegelapan dan memindahkan
dari kerajaan maut ke kerajaan, ayat Kolose 1 ayat 13-14, ke kerajaan Allah. Jadi saudara, rohnya dihidupkan, dibawa dari kerajaan maut, diletakkan di depan kerajaan Allah. Kolose 1 ayat 13-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, saudara, itu kerajaan dunia yang kerajaan Allah yang ada di dunia ini tidak dikenal loh oleh banyak pengikut Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Tidak banyak dikenal. Padahal itulah prosedurnya dari kerajaan maut. Rohnya diangkat, dilepaskan, dibersihkan istilahnya, lalu dimasukkan di depan kerajaan Allah. Sampean masuk sendiri. Kenapa? Harus pakai baju pesta. Ya, artinya harus dibuang karakter buruk, kenajisan, absintus, buang. Kalau enggak boleh masuk kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, di dalam kerajaan Allah saudara akan dipimpin secara pribadi oleh Sang Anak Domba, oleh firman Tuhan, oleh Allah yang hidup tadi. Ya, kemudian setelah saudara dipimpin oleh anak Allah tadi, maka secara pribadi Tuhan akan membawakan si manusia yang mulai taat kepada Sang Anak Domba untuk mendapatkan penolong. Luar biasa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Maka kalau disampaikan murid Tuhan adalah, jadilah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal. Masukkan. Kalau saudara mula-mula dipimpin di dalam kerajaan Allah oleh Sang Anak Domba, Anak Allah, yang melepaskan saudara dari tadi bukan anak Allah, ya bolehlah saudara bilang yang awal dan yang akhir dan yang hidup, boleh. Setelah itu baru kalau menurutin terus, maka akan kemudian diberikan penolong, dimintakan kepada Bapa untuk mendapatkan penolong. Untuk apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya, lanjut. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Menyertai kamu, mengenal Dia, merasakan, akrab. Dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Itu saudaraku yang kekasih, yang namanya pertobatan yang sempurna, pengampunan yang sempurna akan berlanjut sampai si manusia meninggal. Saudaraku yang kekasih, saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus, lalu tinggal di dalam, diselamkan. Itu bukan diselamkan di dalam fisik. Di dalam ilahi saudara akan diselamkan dalam taat kepada Anak Domba, taat kepada Sang Penolong atau Roh Kudus, dan taat kepada Allah. Ya, Yohanes 14 ayat yang keberapa itu ya? Nanti saya carinya dulu, karena apa yang disebut sebagai penolong tadi sudah dibaca. Lalu saudara akan dipimpin oleh Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat yang ke 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Yes, Bapakku akan mengasihi dia.
Dan kami akan datang kepadanya Yes. dan diam bersama-sama dengan dia. Wow. Allah Bapa dan Allah Anak bersama-sama dengan dia. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oh, Roh Kudus Dan akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. ya. Luar biasa enggak? Itu namanya masuk ke dalam sistem Allah Tritunggal. Mau sebut apa? Masuk ke dalam naungan Allah Tritunggal. Amin. Saudara dipimpin dipimpin oleh Roh Kudus yang akan memimpin saudara. Hal-hal yang ilahi supaya roh berbuah. Saudara bisa menghasilkan hal-hal ilahi. Saudara bisa mengusir roh-roh jahat yang berkecamuk di luar diri saudara. Dan kemudian saudara, apalagi kalau kemudian saudara tumbuh, berbuah, saudara ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, saudara menjadi manusia yang mulai disebut sebagai murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan adalah manusia yang berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes, murid-murid versi Tuhan. Bukan saudara murid-murid karena sekolah sesuatu. No, itu murid sekolah. Sekolah apapun itu murid sekolah. Apalagi, oh Pak saya udah mahasiswa. Oke, murid kuliah. Kalau murid Tuhan, Tuhan akan mengajarkan secara pribadi. Tuhan akan mendapuk dalam bahasa Jawa ya, akan meletakkan saudara sebagai murid karena saudara berbuah banyak. Tentu ada resiko. Ya, tadi udah disampaikan, ada resiko kalau saudara pertobatannya itu pertobatan Taurat pun kalau nggak berbuah, resikonya ya nasibnya nggak berubah. Demikian juga ada resiko kalau saudara sudah diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, diusir roh-roh jahatnya, ditebus dosanya, ya utang mautnya, lalu dipimpin oleh Tuhan. Tentu saja saudara tidak bisa ongkang-ongkang kaki. Saudara harus tetap tumbuh rohnya karena hidup, dikasih makan rohnya seperti tubuh kita yang hidup ini dikasih makan, dikasih minum. Ya, rohnya juga harus tetap hidup dan dikasih makan dan dikasih minum. Harus kerja. Namanya melakukan kerja ilahi. Kalau tidak menghasilkan buah, maka justru bisa diusir dari kerajaan Allah. Ya, saudaraku yang kekasih, ada hal yang sangat penting dalam murid Tuhan. Apa itu, Pak? Murid Tuhan kalau meninggal, jangan meninggal dulu ya, sebelum berbuah, sebelum tumbuh, sebelum kaya ilahi, harta surgawi, jangan meninggal dulu. Waduh, yang menentukan meninggal siapa, Pak? Tuhan. Tapi kan saudara akrab dengan Tuhan. Tersedia kok fasilitasnya. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yes. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya berumur panjang dan terlindung dari yang jahat. Disediakan. Dalam Taurat yang manapun memang rahasia ini tidak ada. Fasilitas ini tidak ada. Tentu saja saudara sudah harus membuang. Makanya di firman Tuhan mengatakan, kalau nggak salah Lukas 9 ayat 23 coba. Lukas 9 ayat 23.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Baru mengikut aku. Membuang karakter buruk, membuang kenajisan, membuang absintus dalam dirinya, sehingga saudara boleh pantas untuk tetap tinggal di dalam kerajaan Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, meninggalkan kasih ilahi. Bedanya apa? Kalau di dalam Taurat, tampar pipi kiri, dibalas pipi kanan. Oke? Lah kalau murid Tuhan tidak boleh. Musuh pun harus dikasihi. Karena apa? Murid Tuhan ingin menjadi apa yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu bisa ditempuh. Ya, bisa ditempuh dengan cara mengasihi musuh. Luar biasa kan? Lukas 6 ayat yang ke 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Yes, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yes, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, kita baik saja, walaupun orangnya nggak berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Ya, walaupun orang jahat. Dan itu harus berlatih, saudara. Berlatih. Supaya apa? Supaya saudara tidak diakhir sebagai murid Tuhan. Rugi. Jangan karena 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang jahat, saudara ikut jadi jahat. Karena 4 orang itu menjahati saudara. Santai aja. Kalau saudara memang seperti Pak Matius dulu, yaitu bergaul dibilang metafisis atau pemberhalaan, saudara harus betul-betul totalitas untuk kerja ilahi di dalam kerajaan Allah. Kalau enggak, roh-roh jahat akan mulai menyamar menjadi apa yang disebut sebagai nabi-nabi palsu. Dan saudara bisa terseret. Karena iblis juga menyeret ke arah sana. Maka saudara akan terhenti di dalam suatu kotak yang kemudian memakai mantra-mantra. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Bukan nggak boleh pakai dalam nama Yesus. Tapi dalam nama Yesus itu adalah iman, bukan mantra. Ya, sehingga saudara lupa bahwa yang dilakukan harusnya Matius 7 ayat yang ke 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang di surga. Dan saudara nggak bisa bilang, yang mana ya kehendaknya? Saudara sudah tadi kan ada kebenaran, ada Roh Kudus. Jadi nggak bisa menghindar dari apa yang menurut kemunafikan si manusia. Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Banyak mujizat, sembuh sakit. Nanti dulu. No menjadi mantra. No, tidak ada murid Tuhan itu sakti. Kenapa tadi dari awal? Roh Kudus yang memimpin kok. Kehendaknya yang jadi kok. Kerja untuk Tuhan kok. Ya, tetapi kalau orang-orang yang dulu penyembah berhala banyak yang balik lagi.
merasa bahwa itu adalah Tuhan. No, hati-hati. Kenapa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Pada waktu mereka itulah aku akan berterus terang kepada mereka. dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, Nyala daripadaku. kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang kekasih, suam-suam kuku, puas diri, bermegalomania iman, banyak yang demikian. Sehingga ditendang dari kerajaan Allah. Ya, merasa sudah kaya. Ya, saya kok usaha sendiri kok, wira swasta kok. Maka saya jadi kaya bukan karena Tuhan. Hati-hati. Saya sehat-sehat kok. Hati-hati. Sehat-sehat hari ini, minggu depan bisa ya, jungkel. Saudaraku yang kekasih, lebih baik merendahkan diri dan terus pegang Tuhan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak saudara akan terjungkel, bukan Tuhan yang menjungkelkan saudara, tetapi iblis yang pernah tinggal dalam diri saudara akan mengeroyok saudara. Kenapa? Dimuntahkan Tuhan. Karena saudara dimuntahkan Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya hebat, ya, makanya harus merendahkan diri. Ya, dirinya hebat, merasa bahwa mampu untuk mengatasi masalahnya tanpa Tuhan, itu yang salah. Kenapa? Kita nggak tahu. Tanpa kebenaran kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tanpa kebenaran kita nggak tahu kekhawatiran-kekhawatiran, saudaraku yang kekasih. Maka perlu supaya saudara tetap berada di dalam kerajaan Allah, saudara aktif. Ya, saudaraku yang kekasih, saudara juga harus hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kenapa, Pak? Hanya satu-satunya yang dapat menghujah Roh Kudus, yaitu murid Tuhan. Ya, Matius 12 ayat 31 sampai 32, kita terakhir. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau saudara kemudian dipimpin oleh Roh Kudus, hidup saudara rohnya tumbuh dan berbuah, lalu saudara tetap aja karakter buruknya, kesombongannya, kehebatannya saudara pelihara, maka saudara ketika saudara ketika Roh Kudus ini tidak mau menyertai saudara karena saudara sombong, saudara malah tidak kerja untuk Tuhan tapi kerja untuk diri sendiri, dalam arti melayani tadi dalam nama Yesus, maka lama-lama Roh Kudus akan membiarkan dulu, membiarkan. Tapi kalau saudara kemudian terjadi apa yang disebut sebagai kecewa, dalam nama Yesus, kok nggak sembuh? Dalam nama Yesus setan nggak mau keluar. Mulailah saudara bersekutu dengan roh jahat, memakai mantra-mantra, dan itulah langkah menuju menghujat Roh Kudus. Dan mengerikan sekali manusia-manusia semacam itu, karena selain akan kalau meninggal masuk alam maut, mereka kelak akan masuk apa yang disebut sebagai neraka kekal. Saya dan saudara, no way. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anakmu yang kekasih. Engkau yang sudah menjamah anak-anakmu. Mari Tuhan, Engkau yang menggembalakan anak-anakmu secara pribadi. Engkau yang ikut campur tangan memeteraikan kata dan kalimat dalam YouTube ilahi ini. Dalam Kristus Yesus, hamba serahkan anak-anakmu dan seluruh kehidupannya dalam
dan keluarganya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.